Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alif Saman dengan NIM 23552011110022. Di video ini saya akan menjelaskan hasil UAS statistika dan probabilitas yang saya buat dengan data yang berjudul analisis tingkat pengangguran di Indonesia menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Squares. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperlihatkan source code yang saya gunakan. Langsung kita run. Baik, inilah hasilnya. Dan bisa dilihat juga di sini R-square-nya, nilainya. Dan di sini errornya. Masuk ke penjelasan. Analisis tingkat pengangguran di Indonesia menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square. Penelitian ini menghadirkan analisis mendalam tentang tingkat pengangguran di Indonesia dengan menggunakan data bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Fokus utama penelitian ini adalah membandingkan dan menganalisis tingkat pengangguran terbuka di berbagai provinsi di Indonesia antara Februari dan Agustus pada tahun 2024 menggunakan metode statik yang dikenal sebagai Ordinary Least Square atau OLS. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 24 provinsi di Indonesia dengan setiap provinsi memiliki 2 titik data utama. Tingkat pengangguran di bulan Februari dan Agustus. Pemilihan kedua periode ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang fluktuasi pengangguran dalam 1 tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Data ini menjadi dasar yang kuat untuk analis statik yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode OLS yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik statik yang handal untuk mengidentifikasi hubungan linier antara variabel independen dan dependen. Dalam konteks ini, tingkat pengangguran di Februari dijadikan sebagai variabel independen, sementara tingkat pengangguran di bulan Agustus sebagai variabel dependen. Metode ini bekerja dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai observasi yang sebenarnya, memberikan estimasi yang optimal untuk parameter model regresi linier. Implementasi analis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python yang memanfaatkan beberapa library penting seperti Pandas untuk pengelolaan data, NumPy untuk perhitungan numerik, StatsModels untuk analis statik, dan Matplotlib untuk visualisasi data. Kode program yang dikembangkan mampu mengolah data dengan efisien dan menghasilkan berbagai output analitis yang bermakna, termasuk visualisasi yang informatif dari hasil analis. Hasil analis menunjukkan beberapa temuan menarik. Visualisasi data menghadirkan 3 elemen penting. Titik data asli atau biru, garis prediksi OLS merah, dan error atau selisih antara lain prediksi dan aktual atau hijau. Analis menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara tingkat pengangguran di bulan Februari dan Agustus, mengindikasikan bahwa provinsi-provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi di Februari cenderung mempertahankan tingkat pengangguran yang tinggi pula di bulan Agustus. Beberapa pola regional yang menarik terungkap dalam analisis ini. DKI Jakarta dan Jawa Barat misalnya menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif tinggi di kedua periode pengamatan. Di sisi lain, Bali secara konsisten mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah. Variasi regional ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika pasar tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia. Model OLS yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang hubungan antara tingkat pengangguran di 2 periode berbeda, tetapi juga menyediakan alat prediksi yang dapat digunakan untuk estimasi di tingkat pengangguran di masa mendatang. Keakuratan model ini didukung oleh nilai R-square yang menunjukkan beberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman pola pengangguran di Indonesia.
Hasil analis dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang program-program menggunakan pengangguran yang lebih efektif dan terarah. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mendemonstrasikan penggunaan metode OLS dalam menganalisis data pengangguran di Indonesia, menghasilkan wawasan yang berguna tentang pola dan tren pengangguran di berbagai provinsi. Temuan-temuan ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis tentang dinamika pengangguran di Indonesia, tetapi juga menyediakan dasar empiris yang kuat untuk pengambilan keputusan kebijakan di bidang ketenaga kerjaan. Baik, sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.